Halo teman-teman semua, berjumpa kembali di YouTube saya dan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik juga berkaitan dengan beasiswa LPDP. Ya, banyak pertanyaan yang muncul juga di sosial media dan beberapa ditanyakan ke saya juga tentang benar nggak sih kalau kita memilih jurusan STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics itu jauh lebih mudah untuk lulus beasiswa LPDP. Jauh, jauh lebih mudah di sini berarti bahwa peluang untuk lulus jika mengambil jurusan yang berkaitan dengan STEM ini peluangnya lebih besar. Apakah benar? Ya, ternyata setelah saya pelajari memang benar. Yang mengambil jurusan STEM lebih mudah untuk lulus beasiswa LPDP. Ya, ini juga dipresentasikan oleh Pak Dwi Larso ya, selaku Direktur eh, Beasiswa LPDP pada sosialisasi beasiswa LPDP yang teman-teman juga bisa menyimak di YouTube-nya LPDP. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah bagian dari slide presentasi beliau yang menjelaskan tentang persentase yang diterima LPDP berkaitan dengan jurusannya apakah STEM atau non-STEM. Jadi sebelumnya ini mungkin tiga urutan ya dari tahap sebelumnya atau dari tahun sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ini ya, eh, sebelum-sebelumnya itu pernah STEM itu yang diterima hanya 49%, kemudian yang non-STEM itu diterima 51%. Kemudian di tahap berikutnya atau di tahun berikutnya, ini saya kurang paham ya tahap atau tahun, tapi yang jelas ada tren bahwa setelah 49% yang STEM yang diterima, berikutnya adalah 55%. Kemudian yang non-STEM hanya 45% dari 100% yang diterima beasiswa LPDP. Kemudian pada akhirnya ini mungkin di tahun 2024 ya karena ini dipresentasikan oleh beliau untuk sosialisasi beasiswa LPDP untuk tahun 2025. Jadi memang persentase untuk jurusan yang STEM itu lebih besar. Sekarang 56%, hampir 60% dari total 100% yang diterima beasiswa LPDP adalah yang memiliki jurusan STEM. Nah, jurusan STEM itu apa aja? Ini dijelaskan dengan lebih detail ya. Ada metalurgi dan material science, kemudian ada bioteknologi, kemudian ada green and renewable energy, kemudian ada digital and ini ICT ya, informatika, teknologi, communication dan teknologi, kemudian ada agriculture and fisheries, kemudian ada food science and technology, kemudian ada kedokteran, ada biomedical engineering, farmasi, teknologi startup atau entrepreneurship, kemudian data science and artificial intelligence, kemudian natural sciences, ada urban planning and infrastructure, ada maritime and geosciences. Nah, yang non-STEM itu banyak juga, ada 15 juga. Ada sustainable and circular economy, kemudian ada law, kemudian ada education, ada ini social education, kemudian science education juga masuk non-STEM ya berarti ya. Ya, science education. Tapi kurang tahu juga ya. Nanti mungkin misalnya pendidikan gitu ya. Pendidikan apakah misalnya pendidikan matematika, pendidikan kimia, pendidikan fisika, biologi, apakah dia masuk education atau dia masuk ke natural science gitu ya. Tapi kalau menurut saya dia masuk ke education ya. Education. Jadi ada social education, ada natural science education gitu. Nah, kemudian ada public policy, administration, business management, art, culture, language, ada psychology, hospitality and tourism, accounting and finance, religious studies, communications, politics, development studies, sociology, military defense studies. Nah, ini adalah yang non-STEM gitu. Tapi nanti teman-teman mungkin agak sedikit ini ya, sedikit ini khususnya untuk bagian yang terakhir ini ya, Military and Defense Studies. Walaupun ini masuk kategori non-STEM, tapi sebenarnya ini menjadi topik yang emerging ya, atau topik yang sangat diperlukan untuk dikembangkan di Indonesia. Ini kita lihat ya di panduan beasiswa LPDP, ini baik di beasiswa reguler, ya, ini reguler, kemudian afirmasi, maaf.
Jadi baik di beasiswa reguler maupun afirmasi dan beasiswa yang lainnya, eh, semua itu ada ini ya, ada bagian yang kita harus menulis komitmen essay ya. Ini essay komitmen kembali ke Indonesia. Ini nih kita harus menulis ini, essay komitmen kembali ke Indonesia. Nah, kalau teman-teman perhatikan nih ya, mohon dijelaskan. Ini nih jelas sekali jelas sekali dicantumkan ini jelas sekali dicantumkan di panduan ya, di pedoman beasiswa LPDP. Mungkin akan saya coba lebih jelas ya. Ya, ini ya, mohon dijelaskan, ini ya, mohon dijelaskan apabila memiliki keterkaitan dengan bidang industri strategis, yaitu pangan, kemudian energi, pertahanan ya, transportasi atau IT cyber atau material maju teknologi nano. Ya, jadi walaupun tadi misalnya kita lihat di slide sebelumnya ya, walaupun ini military and defense itu termasuk non-STEM, tapi bidang ini merupakan salah satu bidang yang strategis yang sedang dikembangkan oleh Indonesia khususnya di masa kepemimpinan Presiden baru yaitu Presiden Prabowo Subianto, yaitu tentang pertahanan ya, ini ya, pertahanan. Kalau yang lain seperti pangan, kemudian energi, transportasi atau ICT ya, kemudian material maju dan teknologi nano, ini memang sudah sesuai ya, ini masuk di tadi ya, ini ya, metalurgi dan material science, ini material maju dan teknologi nano termasuk ke sini renewable energy, kemudian ICT dan lain sebagainya tadi ya. Itu sudah masuk di STEM gitu. Dan ini memang sudah jelas ya, dari panduan juga kita ditekankan untuk kalau ada keterkaitan dengan ini mohon untuk dijelaskan secara detail dan secara lebih tepat ya di bagian essay untuk komitmen kembali ke Indonesia. Nah, sebenarnya ini berkaitan dengan visi dan misi dari Presiden kita yang baru, yaitu tentang Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto. Itu berkaitan dengan pangan, kemudian berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Semuanya teman-teman bisa mencari informasi ini dan coba kalau bisa dikaitkan untuk topik-topik proposal, misalnya yang S3 ya, proposal disertasi atau komitmen, essay komitmen kembali ke Indonesia dikaitkan dengan visi dan misi dari Presiden Republik Indonesia yaitu tentang Asta Cita. Jadi kesimpulannya apa? Simpulannya benar bahwa jurusan STEM memiliki peluang yang lebih besar untuk lulus beasiswa LPDP. Ya demikian yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.